Nah, para pembesar PBB saat ini memiliki rencana yang gila, yaitu menguras lautan untuk dijadikan lahan untuk ditempati hidup oleh manusia yang hidup. Di video sebelumnya kita telah membahas rencana untuk memindahkan air laut ke padang pasir yang tandus. Kali ini mereka ingin menguras lautan untuk ditempati. Nanti apalagi ya rencananya? Mungkin gunung pun bakal dijadikan perumahan. Pada tahun 1928, seorang arsitek Jerman mengusulkan rencana yang disebut Atlantropa. Rencana kontroversial itu bermaksud untuk menguras laut Mediterania dan menciptakan Eurafrican Supercontinent atau benua super Eura Afrika. Dia percaya bahwa hal ini akan mengubah Mediterania menjadi dua cekungan, dengan bagian barat diturunkan sebesar 100 meter dan bagian timur diturunkan sebanyak 200 meter. Hal ini akan menyediakan lahan baru dengan luas total 660.200 km persegi. Lahan baru tersebut bahkan lebih besar daripada luas Prancis yang luasnya mencapai 640.679 km persegi. Wah, namun apakah rencana ini bisa direalisasikan atau hanya sebatas angan-anganku saja? Emang bisa menguras lautan? Emang ada lautan yang sudah dikuras? Emang lautan bisa dikuras? Oke dah Google, tidak usah banyak tanya lagi. Biar saya yang jelaskan. Gigimu. Sebelum kita mengarah kepada proyek raksasa, kita putar dulu intronya. Sebelum kita mengarah kepada proyek raksasa, kita lihat dulu lautan yang telah dikuras di lain tempat, yaitu di Belanda. Karena di sana bukan sekedar rencana tetapi sudah terrealisasikan. Belanda memang dikenal dengan negeri yang penuh dengan ide brilian. Lautan akan kukuras, gunung akan kugeser, apalagi gigimu. Bayangkan saja di Flevoland mereka menguras air laut dan dijadikan tempat tinggal. Ide brilian ini muncul dari Dr. Cornelis Lely pada tahun 1891 untuk mengeringkan air laut di wilayah tersebut dan menjadikannya dataran yang dapat dihuni oleh manusia. Dan hingga saat ini sudah banyak manusia yang menetap di sana. Kalau ada yang bukan manusia juga nggak apa-apa sih. Kurang kerjaan amat, laut dikuras. Tapi memang hal ini benar-benar berhasil. Di saat kita di sini baru mengeringkan ikan kering, di sana mereka sudah mengeringkan lautan. Apa? Sebenarnya membangun Nederland atau Lechland dari tanah tergenang air menjadi daratan telah dilakukan sejak dahulu kala. Ketika itu nenek moyang mereka memulainya dengan membuat pematang raksasa. Jadi tanah-tanah yang rendah itu dibentengi dengan bukit-bukit pasir buatan. Bukit buatan ini membentang dari arah selatan negara Belgia sampai ke wilayah Groningen dan Friesland di Belanda bagian utara. Sungguh nenek moyang yang baik hati ya. Yang kayak gini nih nenek moyang yang berpikir untuk masa depan anak cucunya. Perlu diapresiasi. Semoga panjang umur dan tetap sehat ya nenek moyang. Beda banget sama nenekmu. Udah sakarat masih aja ngurusin tanah orang. Ingat gigimu nek. Bagi kalian para penonton setiaku, jadilah nenek dan kakek moyang yang baik. Itu anak jangan dibuang-buang terus lah. Nggak capek apa? Nah lanjut. Pematang raksasa berbentuk bukit pasir itu kemudian ditanami berbagai jenis rumput dan belukar. Juga tidak lupa ditanami berbagai pohon seperti pohon kayu, pohon jambu, pohon bambu, pohon labu, dan pohon lainnya yang bisa tumbuh. Tumbuhnya rumput belukar dan pohon jambu lambat laun akan menguatkan bukit-bukit pasir tersebut sehingga tanahnya tidak longsor dan tidak terkikis oleh sehingga tanahnya tidak longsor dan tidak terkikis ombak dan air pasang surut. Akar tumbuhan dan dedaunan yang sudah membusuk berubah menjadi tanah dan disebut venkleien, kata orang Belanda. Seiring berjalannya waktu, daratan-daratan pun mulai terbentuk. Nah, adapun sisa-sisa air yang masih menggenang bisa dikuras oleh warga desa Sukakuras. Mereka pun berbondong-bondong membawa gelas dan menguras air tersebut. Udah capek-capek dikuras airnya, Pak Bambang malah buang air di situ. Nambah deh tuh air. Tanah yang bisa dihuni pun bertambah luas seiring berlalunya waktu. Dari sini bisa kita lihat bahwa proyek menguras laut memang sudah ada sebelumnya, sehingga kedepannya ada kemungkinan untuk menguras dan membuat proyek yang lebih besar lagi. Namun mungkin saat ini mereka hanya terkendala pada dana. Butuh dana cepat? Sepertinya tiang listrik bisa menjadi solusi.
Jadi pemirsa, begitulah tadi tutorial cara menguras laut. Bagi Anda yang tertarik untuk menguras laut, bisa Anda coba di negara Anda masing-masing. Pelajaran yang bisa kita petik dari video ini adalah berpikirlah maju ke depan. Sebagai manusia, kita harus memikirkan keturunan kita. Sebagai manusia, kita harus memikirkan keturunan kita. Maka dari itu, like video ini supaya Anda tidak mandul 7 turunan. Nggak mungkin, jasadnya suci kan jadi kubur. Maka dari itu, like video ini supaya Anda tidak mandul 7 turunan. Hikmah lain yang bisa Anda ambil dari video ini yaitu tidak apa-apa bekerja sedikit demi sedikit, yang penting pasti. Daripada cuma tiduran di atas kasur, ya mending kita kerja sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ayo bangun dan mulai bekerja. Bangun, oi. Oi. Oke, nggak apa-apa, besok aja deh. Dan janganlah kamu suka berkata, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, kalau Anda tidak punya pasangan. Karena cintaku ini bagaikan tokek merakak bulu. Terima kasih telah menonton, dan yang tidak like video ini, tunggu-tunggu ini.